Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengidentifikasi kebinekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan tentu sangat diperlukan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia harus memperkokoh semangat persatuan. Salah satu di antaranya adalah dengan turut serta dalam usaha bela negara. Peran serta warga negara dalam bela negara akan muncul jika warga negara tersebut mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, salah satu contohnya misalnya kita secara sadar mengikuti kegiatan upacara bendera dengan baik dan hikmat misalnya. Nah, ini salah satu peran serta kita sebagai warga negara. Pengertian bela negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Jadi membela negara itu menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara. Apa itu upaya bela negara? Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan sebuah kehormatan warga negara sebagai bentuk pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Jadi bela negara itu tidak hanya sebatas kewajiban gitu ya, tetapi juga merupakan sebuah kehormatan kita sebagai warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan kita untuk berkorban demi bangsa dan negara.
Sehingga dengan demikian terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan kepada kekuatan sendiri. Ya. Jadi dalam rangka mempertahankan negara diperlukan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi itu yang disebut dengan pertahanan keamanan negara. Jadi kita mempertahankan negara, mempertahankan keutuhan wilayah supaya jangan sampai diambil alih oleh pihak lain gitu ya, menjaga keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, sehingga bangsa dan negara kita ini bisa tetap utuh. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam usaha bela negara. Di antaranya dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Biasa disingkat dengan ATHG. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak sebuah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, secara terarah, ya, melalui apakah itu tindak kriminal maupun secara politis gitu ya. Nah, jadi ancaman itu usaha yang bisa merubah atau merombak sesuatu yang sudah ada gitu ya. Nah, apakah itu melalui tindakan kriminal, cara merubahnya, maupun secara politis gitu ya, misalnya menggulingkan kekuasaan yang telah ada gitu. Pada dasarnya ancaman terbagi dua, ada ancaman militer, ada ancaman non militer. Kalau ancaman militer itu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ya, ancaman militer ini juga bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri gitu ya. Dari luar negeri misalnya adanya serangan dari pihak luar, pihak asing gitu ya. Kalau dari dalam misalnya terjadi pemberontakan umpamanya, ya, pemberontakan bersenjata atau kelompok bersenjata. Yang juga tidak kalah membahayakan selain ancaman militer adalah ancaman bidang ekonomi, ya. Apalagi sekarang ancaman di bidang ekonomi ini begitu berpengaruh gitu ya terhadap kelangsungan hidup sebuah negara. Ada beberapa ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama misalnya sistem free trade liberalism gitu ya, atau sistem persaingan bebas. Dalam konteks sistem persaingan bebas ini bisa saling menghancurkan gitu ya. Artinya yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Terjadi eksploitasi masyarakat ya, dan eksploitasi bangsa lain ya. Misalnya bisa saja dalam era persaingan bebas sebuah bangsa justru hanya menjadi buruh di negaranya sendiri, justru hanya menjadi penonton gitu ya, sementara
yang menikmati hasilnya itu adalah orang-orang dari bangsa lain. Nah, jadi menjadi buruh di negara sendiri, tidak menjadi pemimpin misalnya. Yang kedua ada sistem etatisme. Dalam hal ini artinya negara beserta aparatur negara memiliki sifat yang dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Nah, dalam hal ini negara menguasai saluran perekonomian gitu ya, misalnya melalui BUMN, badan usaha milik negara, yang kemudian mematikan potensi unit-unit usaha masyarakat gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat gitu ya, dan bertentangan dengan cita-cita keadilan. Nah, jadi ada kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat gitu ya. Ini kemudian menguasai atau memonopoli perekonomian yang ada di masyarakat. Nah, karena mereka memiliki modal yang besar, istilah lainnya itu adalah sistem kapitalisme. Nah, kita ambil contoh misalnya menjamurnya supermarket gitu ya, yang kemudian ini tentu saja bisa mematikan usaha masyarakat. Ya, mungkin kalian bisa melihat gitu ya, saat ini kan sudah mulai menjamur, baik itu minimarket gitu ya, yang banyak tersebar di wilayah kita. Lalu ada tantangan. Tantangan itu adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Biasanya seseorang akan memaksimalkan potensinya, memaksimalkan kemampuannya kalau ada tantangan yang dihadapi. Mereka akan berusaha untuk mengatasi tantangan yang ada gitu ya, sehingga kemudian bisa melewatinya. Lalu ada hambatan. Hambatan ini adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang sifatnya atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ada kalanya hambatan itu bisa berasal dari diri sendiri gitu ya. Misalnya merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu, merasa kalah bersaing gitu ya, sehingga kemudian ini bisa melemahkan semangat gitu ya. Nah, tentu saja ini harus diatasi dengan menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Lalu ada gangguan gitu ya. Gangguan ini usaha yang berasal dari luar, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi gangguan itu bisa macam-macam bentuknya gitu ya. Mungkin bisa gangguan fisik, gangguan non fisik gitu ya, yang sifatnya itu melemahkan. Kalau gangguan non fisik, psikis misalnya bullying gitu ya, sehingga kemudian seseorang secara psikologi bisa melemah. Nah, atau gangguan berupa gangguan fisik, orang secara nyata dihalang-halangi gitu ya. Contoh konkret misalnya kalian di sekolah. Nah, pada saat kalian ingin belajar dengan baik gitu ya, ada teman-teman yang kemudian menghalangi usaha kalian dengan mengganggu gitu ya, membuat keributan dan lain sebagainya. Itu namanya gangguan. Baik, demikian dulu yang dapat Bapak sampaikan, mengingat materi ini cukup panjang. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.